It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Halo, jumpa lagi dengan Ibu. Apa kabar anak-anak? Harapan Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam pembelajaran daring. Ya, sekilas dengan materi kita pada pertemuan yang lalu, di mana Ibu memberikan beberapa contoh perkalian berulang dari sebuah bilangan. Dari situ kalian bisa menemukan definisi bilangan berpangkat, operasi pada bilangan berpangkat, lalu menemukan bahwa bilangan real tak 0 berpangkat 0 bernilai 1 dan bilangan real tak 0 berpangkat negatif dapat dinyatakan menjadi bilangan real berpangkat positif. Pada pertemuan ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai bentuk akar. Mari sama-sama kita menyaksikan slide dari PowerPoint yang Ibu sajikan berikut ini. Bentuk akar. Pada materi ini, lebih dulu kita mendefinisikan apa itu bilangan rasional, bilangan irasional. Selanjutnya, contoh bentuk akar dan bukan bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, dan sebaliknya. Ya, apakah bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A, B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Oke, apa saja yang termasuk bilangan rasional? Di antaranya bilangan bulat. Seperti yang kamu ketahui, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kita ambil dua contoh ya. Negatif 2 dan 5 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Untuk negatif 2, negatif 2 per 1, atau negatif 4 per 2, atau negatif 12 per 6, dan banyak pecahan senilai lainnya yang bernilai negatif 2. Demikian juga 5, ditulis dalam bentuk A per B 15 per 3, atau 20 per 4, dan banyak pecahan senilai lainnya yang bernilai 5. Yang berikutnya bilangan desimal berhingga. Kita ambil contoh 0,2, 0,25, 0,123. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Buktinya untuk 0,2 itu 2 per 10 atau 1 per 5. Untuk 0,25, 25 per 100 atau 1 per 4. Selanjutnya, bilangan desimal berulang tak berhingga. Contoh 0,3333 seterusnya, pecahan desimalnya adalah 33 seterusnya tak berhingga. Dapat dinyatakan dalam bentuk A per B yaitu 3 per 9. 0,67676767 seterusnya juga dapat dinyatakan A per B 67 per 99. Sehingga dari contoh semua ini dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, maka dikatakan bilangan tersebut adalah bilangan rasional.
Oke, apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh 0,124761358 seterusnya. Akar 2 nilainya adalah 1,414213 dan seterusnya. Akar 3 nilainya 1,73205008 dan seterusnya ya. 3 contoh ini kita amati pecahan desimalnya adalah tidak berhingga sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Maka dikatakan bilangan ini adalah bilangan irasional. Ya, setelah memahami apa itu bilangan rasional dan bilangan irasional, masuklah kita kepada bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, manakah dari bilangan berikut yang merupakan bentuk akar? A. Akar 4, B. Akar 7, C. Akar 0,16, D. Akar 13. Oke, baiklah kita bahas masing-masing ya. Akar 4 nilainya 2. 2 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 6 per 3. Sehingga akar 4 ini bukan bentuk akar. Akar 7 nilainya 2,6457513. Ya, pecahan desimalnya tidak berhingga, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Maka akar 7 ini bentuk akar. Akar 0,16. Ya, untuk memudahkan kita mencari nilainya, dapat kita tulis akar 16 per 100. Atau akar 16 per akar 100. Akar 16 4, akar 110. Sehingga akar 0,16 adalah 4 per 10. Dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Maka akar 0,16 bukan bentuk akar. Terakhir, akar 13. Ya, nilai dari akar 13 adalah 3,60555512. Pecahan desimalnya tidak berhingga. Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Maka akar 13 bentuk akar. Ya, paham ya? Mana yang merupakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Ya, selanjutnya mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Ya, amati contoh berikut ini. Nyatakan bentuk akar berikut ke dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi soal berikut ini adalah soal bentuk akar, kamu diminta mengubahnya ke dalam bentuk pangkat pecahan. Akar 2, atau bisa dibaca akar pangkat 2 dari 2, kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 1 per 2. Akar 3, atau bisa ditulis akar pangkat 2 dari 3, ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 1 per 2. Akar pangkat 3 dari 5, ditulis bilangan berpangkat pecahannya adalah 5 pangkat 1 per 3. Akar pangkat 3 dari 16, ya 16 ini kita tulis dulu bentuk bilangan berpangkatnya itu 2 pangkat 4. Sehingga akar pangkat 3 dari 16 adalah
akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Ya, dapat kita tulis bilangan berpangkatnya 2 pangkat 4/3. Ya, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan bentuk akar dapat ditulis menjadi bilangan berpangkat pecahan, yaitu akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A pangkat N/N. Dan sebaliknya juga ya. Bilangan berpangkat pecahan dapat ditulis menjadi bilangan bentuk akar. Ya. A pangkat N/N sama dengan akar pangkat dari N A pangkat N. Oke, kita masuk pada materi menyederhanakan bentuk akar. Masuk langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya, sederhanakanlah akar 75. Ya. Apa langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menyederhanakan akar 75? Langkah-langkahnya adalah nyatakan bilangan di bawah akar yaitu 75 menjadi perkalian dua bilangan, di mana faktor bilangan yang pertama adalah bilangan kuadrat. Faktor bilangan yang kedua adalah bilangan bukan kuadrat. Ya, apa saja contoh bilangan kuadrat? Ya, ingat di sini bilangan kuadratnya bukan satu ya, yaitu 4, 9, 16, 25, seterusnya. 4 adalah 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16 4 kuadrat, sehingga akar kuadrat dari 42, akar kuadrat dari 9 adalah 3. Oke, masuk kepada soal yang tadi. Akar 75 berarti kita ambil bilangan kuadratnya adalah 25 kali 3. Kita lanjutkan penulisannya, akar 25 kali akar 3. Ya, oke, nilai akar 25 adalah 5 kali akar 3. Hasilnya 5 akar 3. Jadi bentuk sederhana akar 75 adalah 5 akar 3. Oke, masuk pada contoh yang kedua, akar 32. Ya, kita nyatakan dalam bentuk perkalian dua bilangan, salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat. Akar 32 adalah bilangan kuadratnya boleh 4, boleh 16. Ya, misalnya kamu menjawabnya akar 4 kali 8. Boleh. Ada yang menjawab akar 16 kali 2. Boleh. Tetapi dari dua jawaban ini kita ambillah bilangan kuadratnya yang terbesar. Tujuannya apa? Supaya jawabannya lebih simple. Oke, masuk. Jadi akar 32, akar 16 kali 2. Sama dengan, kita boleh tulis begini ya, biar semuanya lebih paham. Akar 16, 4 kali akar 2. Jadi jawabannya adalah 4 akar 2. Oke, contoh yang terakhir. Sederhanakanlah akar 500. Ya, kita ambil faktor bilangan kuadratnya yang terbesar ya anak-anak ya. Akar 500 itu bisa akar 25 kali 20,
akar 100 kali 5. Kita ambil faktor bilangan Korea yang terbesar, yaitu akar 100 kali 5. Ya, kita pisahkan tulisannya supaya lebih paham. Akar 100 kali akar 5. Akar 100 10 kali akar 5, jadi 10 akar 5. Jadi bentuk sederhana akar 500 adalah 10 akar 5. Ya. Demikianlah materi kita hari ini anak-anak, sampai menyederhanakan bentuk akar. Jika ada sesuatu yang belum kamu mengerti, silakan bertanya melalui forum Google Classroom atau secara pribadi. Ibu harap semuanya tetap semangat belajar dan banyak berlatih mengerjakan soal-soal.